Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah sudah sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kejaplah betapa sedapnya Tuhan. Kejaplah betapa sedapnya Tuhan. Kejaplah betapa sedapnya Tuhan. Kejaplah betapa sedapnya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memelihara kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kebaikan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dan dalam Kristus. Sebab itu jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka,
Bukankah ya ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan ia tidak akan mati. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maka kita datang dan percaya padanya, seraya memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi gereja-gereja di tanah misi, ya Bapa, terakhirlah gerejamu di tanah misi, sehingga tetap teguh berjuang mewartakan Kristus, Sang Roti hidup, demi keselamatan jiwa-jiwa yang belum mengenalnya. Marilah kita mohon. Bagi negeri-negeri yang miskin, ya Bapa, kuatkanlah dan bimbinglah negara-negara miskin dalam berjuang untuk mengakhiri penjajahan ekonomi dari pihak negara-negara kaya yang menindas sebagian besar umat manusia di dunia. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita, ya Bapa, berkatilah para penderita agar dapat menyatukan deritanya dengan korban Kristus demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, bagi kita bersama, ya Bapa, doronglah kami agar lebih memikirkan dan mengusahakan kesempatan hidup bagi orang lain daripada bagi diri kami sendiri. Marilah kita mohon.